drawing babak 8 besar Liga Champions 2023-2024 kini telah resmi digelar. Undian digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss pada Jumat 15 Maret 2024 dengan John Obi Mikel sebagai pengambil bola undian. Hasilnya, 4 laga sengit tercipta di babak perempat final. Sisanya, juara bertahan Manchester City akan melawan musuh bebuyutannya Real Madrid. Kemudian ada Arsenal versus Bayern Munchen, Paris Saint-Germain versus Barcelona, dan Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Keempat laga itu bukanlah pertemuan baru bagi masing-masing tim. Bahkan beberapa menyimpan luka lama dan misi balas dendam. Di antaranya adalah Arsenal versus Bayern Munchen, di mana The Gunners pernah menjadi bulan-bulanan raksasa Jerman itu beberapa kali di Liga Champions Eropa. Setelah menunggu beberapa tahun, Arsenal akhirnya kembali bermain di Liga Champions dan lolos hingga perempat final. Namun, pasukan Mikel Arteta mendapatkan hadangan berat saat berjumpa dengan Bayern Munchen. Arsenal dan Bayern Munchen sudah bersua 10 kali di Liga Champions. Wakil Bundesliga unggul dengan 7 kali menang berbanding 3 kemenangan Arsenal. Laga yang paling diingat adalah pada musim 2016-2017. Arsenal pernah disingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 2-10 di babak 16 besar. Pada saat itu, kedua tim bertemu di babak 16 besar. Bermain di Allianz Arena, pertandingan ini awalnya berlangsung dengan sengit. Gol Arjen Robben di menit ke-11 dibalas Arsenal melalui gol Alexis Sanchez di menit ke-30. Namun, di babak kedua Arsenal babak belur. Bayern Munchen mengemas 4 gol melalui Robert Lewandowski, Thomas Müller, dan sepasang gol dari Thiago Alcantara. Oleh karenanya, Bayern Munchen menang dengan skor 5-1. Di leg kedua yang digelar di Emirates Stadium, Arsenal mencoba untuk menekan. Mereka berhasil unggul 1-0 lebih dulu berkat gol dari Theo Walcott di menit ke-20. Namun di babak kedua, Arsenal menelan petaka setelah Laurent Koscielny mendapatkan kartu merah. Unggul jumlah pemain, Bayern Munchen tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka mencetak 5 gol melalui penalti Lewandowski, gol Arjen Robben, Douglas Costa, dan sepasang gol dari Arturo Vidal. Alhasil, Bayern Munchen melaju ke babak perempat final dengan agregat 10-2 melawan Arsenal. Meski begitu, Arsenal di musim ini berbeda dengan Arsenal musim 2016-2017. Mikel Arteta memiliki skuad mengerikan yang mengantarkan mereka bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Pemain-pemain seperti Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli hingga Declan Rice diprediksi akan membuat Thomas Tuchel waspada jelang pertemuan mereka. Sementara itu, Bayern Munchen kini juga telah kembali ke penampilan terbaik mereka. Setelah tertinggal poin cukup jauh dari Leverkusen di Bundesliga, Bayern Munchen tentu akan tampil ngotot demi meraih gelar Liga Champions Eropa. Apalagi bomber andalan mereka, Harry Kane, juga sudah sering bertemu Arsenal saat masih berseragam Tottenham Hotspur. Sementara itu, pemain senior Bayern Munchen yang juga menjadi saksi pembantaian di tahun 2017, Thomas Müller, baru-baru ini membuat video yang menyinggung rekan senegaranya yaitu Kai Havertz yang berseragam The Gunners. Itu Arsenal, Kai Havertz temanku. Saya menunggumu. Ini undian yang bagus, 2 tim yang bagus, 2 kota yang indah, 2 stadion yang sangat bagus. Ini akan sulit, tapi saya selalu yakin. Sampai jumpa Gunners. Selain Bayern Munchen versus Arsenal, di musim 2016-2017 juga tercipta laga bersejarah antara PSG versus Barcelona. Blaugrana saat itu membuat comeback gila saat bersua Les Parisiens di babak 16 besar. Sempat kalah 0-4 di leg pertama, Barcelona menggilas PSG 6-1 di leg kedua. Lionel Messi dan kawan-kawan saat itu kemudian lolos ke perempat final dengan agregat 7-5. Namun, PSG mampu membalas kekalahan mereka saat kedua tim kembali bertemu di babak 16 besar musim 2020-2021. Pada Liga Champions era Covid-19, Barcelona keok 1-4 di Camp Nou akibat hat-trick spektakuler Kylian Mbappe yang membayar tuntas gol penalti Leo Messi. Pada leg kedua di Paris, Messi kembali mencetak gol, tapi tak cukup karena sekedar menyamakan skor menjadi 1-1 untuk membalas penalti Kylian Mbappe. Selain persaingan 2 tim yang dihuni pemain-pemain bintang, fakta menarik di pertemuan musim ini adalah Reoni Xavi dan Luis Enrique. Sang pelatih Barcelona segera bertemu lagi dengan rekan satu tim, pelatih dan kini menjadi musuhnya. Xavi dan Enrique berbagi ruang ganti sebagai personel Barcelona selama 6 tahun, yaitu dari tahun 1998 hingga 2004. Mereka berpisah saat Enrique memutuskan gantung sepatu setelah menyudahi musim 2003-2004. 10 tahun berselang,
Enrique kembali ke Barcelona sebagai peracik taktik. Di sana, Xavi hendak memasuki tahun terakhirnya sebagai pilar Blaugrana. Enrique berhasil membujuknya untuk bertahan satu musim lagi pada 2014-2015. Dalam periode masa bakti terakhirnya itu, Xavi yang bertindak sebagai kapten meraih treble winners bersama dengan Enrique, atau yang kedua dalam sejarah klub pasca era Pep Guardiola. Secara total, Barcelona dan PSG bertemu 13 kali di kejuaraan antar klub Eropa. Raksasa Katalan unggul tipis dengan 5 kemenangan berbanding 4 kemenangan milik Paris Saint-Germain. Sementara sisanya berakhir dengan hasil imbang. Berikutnya, laga yang tak kalah sengit adalah pertemuan kembali antara Manchester City versus Real Madrid. Duel dua klub beda negara itu mengingatkan comeback dramatis Los Blancos 2 musim lalu. Di semifinal 2021-2022, Madrid lolos ke final usai menyingkirkan The Citizens lewat agregat 6-5. Sempat kalah 3-4 di leg pertama, Madrid membalas dengan kemenangan 3-1 di leg kedua. Dengan 2 gol kemenangannya dicetak di masa tambahan waktu. Madrid kemudian menjadi juara di musim itu. Dan di musim 2022-2023 kemarin, kedua tim kembali bertemu di babak semifinal, di mana hasilnya sangat mencengangkan. Sempat bermain imbang 1-1 di leg pertama di Santiago Bernabeu, El Real yang tak lagi diperkuat bintang mereka Karim Benzema harus takluk 4-0 dan gagal lolos ke final setelah kalah agregat 5-1. Di musim itu juga, Manchester City akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Inter Milan 1-0 di final. Manchester City dan Real Madrid memang cukup sering bertemu di Liga Champions akhir-akhir ini. Setidaknya ada 4 pertemuan termasuk 3 kesempatan beruntun dalam 3 musim terakhir. Baik Manchester City maupun Real Madrid sudah merasa familiar dengan satu sama lain karena hal ini. Meski begitu, duel musim ini diprediksi akan berjalan dengan sengit. Selain menjadi duel pemain top seperti Erling Haaland dan Jude Bellingham, duel Madrid versus City juga menjadi adu gengsi dua tim juara bertahan Liga Champions melawan rajanya Liga Champions Eropa. Dan terakhir, ada pertemuan Atletico Madrid versus Dortmund yang tak kalah menarik. Dua kuda hitam Eropa itu akan saling bentrok di babak 8 besar. Kedua tim sampai saat ini sudah 4 kali bertemu dan sama kuat dengan sama-sama meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Kini, setelah melihat hasil drawing perempat final Liga Champions Eropa 2023-2024, partai-partai 8 besar Liga Champions akan digelar pada 9-10 April untuk leg pertama dan 16-17 April di leg kedua.